Assalamualaikum Ustadz, mohon izin kami dari mahasiswa Poltek Borneo Medistra. Kami datang sini untuk mewawancarai Ustadz, bagaimana sih cara menangani orang yang sudah sakratul maut, terkait doa-doa orang yang sakratul maut itu bagaimana. Misalnya kalau ada orang sakratul maut itu kita harus baca apa biar orang yang sakratul maut ini dimudahkan ditarik ajalnya, Ustaz. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri dulu, Ustaz. Mohon maaf, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syarfimansyah dari Prodi D4 Kesehatan Keperawatan Anestesiologi. Dan saya Muhammad Farid Apriliandika, Ustaz, dari Prodi yang sama dengan Fahri. Saya Nabi Fala Abdullah dari Prodi yang sama juga. Saya Muhammad Rafli Aryawan dari Prodi Anestesiologi juga, Ustaz. Baik, mungkin kita bisa minta perkenalan dari Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf. Baik, saya sendiri, sebelum saya anggaplah ini sebagai ajang silaturahim ya. Ajang silaturahim. Jadi santai-santai saja seperti itu. Baik, saya sebelum kita diskusi lebih lanjut, nambah ilmu bagi kita sekalian. Nama saya itu Ibrahim atau Abdul Rahim, tapi dipanggil biasanya Ibrahim seperti itu. Nama lengkapnya Abdul Rahim. Saya tinggal di Pondok Ma'had Hafidh Al-Islah yang di sini juga sekaligus juga menjadi imam rawatib di sini. Dan kami ucapkan kepada adik-adik mahasiswa dari mana tadi? Dari Poltek. Ya, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin demikian. Mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai hal pribadi. Mungkin itu saja untuk hal pribadi. Jadi langsung ke pertanyaan, Ustaz. Ya, lanjut. Jadi pertanyaan dari saya, bagaimana cara kita menghadapi atau membantu orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, Ustaz? Baik, saya mulai dari awal. Sakaratul maut itu adalah hal yang lumrah, bukan lumrah lagi, itu sebuah kalau dibilang wajib, ya wajib bagi kita, itu pasti mengalami yang namanya sakaratul maut. Definisi dari sakaratul maut sendiri itu ialah penderitaan dari jiwa manusia ketika ruh pada jiwa, pada diri manusia insan itu tersendiri itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas itu pasti akan mengalami yang namanya maut, dha'iqatul maut, akan merasakan yang namanya maut. Dan wa ilaina turja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikembalikan. Demikianlah sakaratul maut. Jadi sebetulnya semua yang bernyawa itu bukan hanya manusia kan? Yang bernyawa itu bukan hanya manusia, semua makhluk hidup. Kalau dilihat dari ayatnya itu masih umum. Semua yang bernyawa, entah itu manusia, bisa jadi hewan, demikian juga tumbuh-tumbuhan. Tapi yang diprioritaskan itu manusia. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu sebagai khalifah, yang khalifah di muka bumi ini. Kemudian juga manusia sebagai makhluk yang terbaik, sebagaimana juga disebutkan dalam surah Tin, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka semua yang diprioritaskan di dunia ini sampai ke akhirat itu manusia. Demikian. Mengenai orang sakaratul maut,
yang pastinya kita alami bersama. Sakaratul maut itu secara sifatnya sakaratul maut itu ya sesuatu yang pasti ada pada diri manusia. Demikian. Kemudian sakaratul maut sendiri itu pasti erat hubungannya dengan ruh, ya kan? Pasti hubungannya itu dengan ruh. Dan ruh pada diri kita itu kapan diangkatnya itu kita tidak tahu. Pasti ditanya tentang ruh. Nabi Muhammad SAW itu ketika ditanya wa yas'alunaka 'anir ruh, ketika ditanya tentang ruh itu wa ma utitu minal ilmi, apa? Bahwa Allah SWT memberikan pengetahuan tentang ruh itu sedikit sekali. Itu pun kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ajal itu tidak ada yang tahu, kan? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah ajal menjemput, la yastakhirun, tidak bisa diakhiri, sa'atan, walaupun 1 jam, sesaat pun itu tidak bisa kita. Ya Allah, kita tidak bisa mengubah walaupun 1 jam. Ya Allah, 1 jam saya tunda, itu tidak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang ruh itu. Jadi bagaimana dengan kolaborasinya dengan sakaratul maut? Jadi itu hanya tanda-tanda. Biasanya hanya tanda-tanda. Ya. Yang dipaparkan semua ustadz ataupun dari medis itu hanya tanda-tanda. Banyak orang kan ada yang diklaim ketika masuk rumah sakit, ini diklaim, ini anggaplah ini dikena suatu penyakit, karena penyakit tersebut secara medis tidak bisa disembuhkan. Oh, ini diklaim besok siang ini nyawanya tidak akan tertolong. Itu pun medis. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tidak mungkin. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, likulli da'in dawaun, semua penyakit itu pasti ada obatnya. Semua itu pasti. Dokter pun, medis pun hanya memberikan tanda-tandanya saja dia. Bahwa ini dia dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya memberikan tanda-tandanya. Oh iya, ini secara ya kebiasaan, secara pengalaman dari dokter. Oh, sebelumnya secara medis kalau kanker ini sampai stadium 4 ya mungkin umurnya segini dan segitu seterusnya. Itu hanya berdasarkan pengalaman dan asumsi saja, pendapat saja, melalui ilmu yang mungkin ditekuni dokter. Menentukan besok detiknya itu tidak bisa. Itu. Jadi sakaratul maut itu mengantarkan yaitu ajal. Ajal itu kan sudah pas ketika ya ajal sudah ketika, kalau sakaratul maut itu sebelum ajal. Kalau ajalnya itu pas ketika ajal dicabut nyawanya, itulah ajalnya. Berarti ajalnya pada saat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Seperti itu. Jadi sakaratul maut itu sebelum dari kematian, dari ajal tersebut. Kalau sakaratul maut hitungannya itu berdasarkan juga ayat Al-Quranul Karim. Sakaratul maut itu titik akhirnya itu di tenggorokan, ya kan? Jadi titik akhirnya itu di tenggorokan. Semua taubat dari manusia itu akan diterima selagi nyawa orang tersebut masih ada di tenggorokan. Demikianlah penjelasannya. Seperti halnya kisah Fir'aun ketika sakaratul maut. Bisa ditangkapkan sakaratul maut itu sebelum dari ajal.
Intinya itu sakaratul maut, penderitaan seseorang sebelum ajal itu menjemput, yaitu semua badan pokoknya semua badan itu merasakan. Sampai dijelaskan bahwa bagaikan sakitnya orang sakaratul maut itu bagaikan kulit seseorang itu dikuliti, kulit orang itu dikuliti, orang hidup dikuliti ya waktu hidup, itu saking sakitnya sakaratul maut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ketika sakaratul maut pun itu masih merasakan yang luar biasa sakitnya dari sakaratul maut. Itu sekelas Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkan dunia, menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa doa yang terakhir, yaitu ummati ummati. Kenapa? Takut tidak kuat atas umatnya. Umatku umatku. Dia tidak mengingat ya keluarganya, tidak mengingat dirinya. Itulah saking cintanya kepada kita. Jadi pertanyaan selanjutnya apa tadi? Setelah sakaratul maut, nah doa apa ya? Ya, doa betul. Ya, doa apa, bacaan apa yang harus kita persiapkan? Tentunya ini bagi yang sakaratul maut itu beda, dan bagi yang kita yang menemani, pasti itu kita menemani, entah itu orang lain, entah itu mungkin orang tua kita sendiri, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentunya bagi yang menemani itu dianjurkan untuk membaca surah atau min ayatillah, terutama itu surah Yasin. Ada keutamaan khusus di dalam surah Yasin bagi yang menemani. Tidak boleh bagi orang yang menemani sakaratul maut itu dilarang meratapi atau menangisi yang sangat berlebihan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh dan itu dilarang. Sedih boleh karena itu sifat dari manusia. Itu kan tidak apa-apa, itu merasa sedih, nangis, mengalir air mata, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ketika orang sakaratul maut kita menangisi sampai mungkin pingsan, sampai tinggal tidak menerima, ya Allah, sampai ada kata-kata, kenapa ya Allah bukan saya. Jangan sampai gitu. Kenapa bukan saya yang diambil duluan ya Allah, kenapa orang tua saya. Saking cintanya mungkin dengan siapa, mungkin cewek kita, istri kita lah gitu, bukan cewek lah, istri kita mungkin saking cintanya sampai berkata, ya Allah kenapa bukan saya duluan. Itu jangan sampai ada kata tersebut. Kenapa? Karena itu menyalahi takdir Allah SWT, sebagaimana rukun iman sebagaimana rukun iman yang telah dijelaskan, yaitu qada dan qadar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkuat lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kul kullum min indillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kullum min indillah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita Nabi Muhammad aja diberi peringatan seperti itu, bahwa Nabi Muhammad tidak bisa mencegah sesuatu kalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Itu. Jadi jangan berlebihan. Sedih itu sifat manusia, itu pasti. Seperti halnya sifat manusia sedih, itu marah, itu sifat-sifat manusia semua. Tapi jangan berlebihan. Itu ya. Jadi yang mendampingi usahakan jangan sampai meratapi yang berlebihan sampai mengganggu keimanan kita. Itu. Kemudian tadi itu jangan lupa usahakan bagi yang orang sakaratul maut itu bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bacakan surah Yasin, surah. Mendingan kita ketika berkumpul dengan keluarga, dengan kerabat, mungkin dengan teman-teman, sudah bacakan saja, suruh aja mereka. Atau mereka yang tidak kuat atas menerima sini, sudah suruh keluar ada, agar tidak apa keimanan kita. Karena semua pasti itu. Bayangkan kan gini, sekarang kita menangisi orang yang lagi kena musibah,
kematian menjemput kita, kita itu disuruh menemani orang yang sakaratul maut melihat itu, bukan untuk meratapi yang sangat berlebihan, bukan untuk itu, tapi untuk berpikir, melihat, sedih, bukan hanya sedih ditinggal oleh ayah, keluarga atau ibu kita, kerabat kita, teman kita, bukan sedih karena itu, melainkan ya Allah, bagi orang yang menemani, kenapa kita disuruh menyaksikan untuk menemani orang yang sakaratul maut itu, agar kita berpikir bahwa detik ini mungkin ia ayah kita, detik ini mungkin ia orang tua kita, mungkin teman kita, teman baik kita, bisa jadi nanti 1 jam ke depan, nanti mungkin nanti malam, besok itu kita. Itu yang harus kita pikirkan. Kita menyaksikan orang sakaratul maut itu yang terpenting untuk memberi motivasi kita. Nah, itu. Kemudian diantaranya lagi, orang yang menemani itu selain membacakan ayat suci Al-Quran bagi yang sakaratul maut, itu diusahakan jangan berkata-kata yang kotor, ya, jangan berkata-kata yang kotor, jangan berkata atau mengungkit aib-aibnya, tidak boleh. Apalagi orang tersebut emang sudah jelas ada aibnya, itu tidak boleh. Apalagi orang tersebut tidak punya aib seperti itu. Jangan membuka aib-aib orang yang sakaratul maut sampai nanti yang sudah orang meninggal. Jangan sampai katakan, kan ada kadang kan tetangga itu bisa kita saksikan ada, oh iya ini sakaratul maut, ini lama kali ini sakaratul mautnya kayak gini, ini tersiksa, dan kemudian apa lidahnya menjulur atau gimana, itu diomongin di luar, diribain, itu tidak boleh. Itu yang menemani itu usahakan perkataannya harus yang baik-baik, yang baik-baik. Maka diusahakan tadi, usahakan kalau tidak mau ngaji sudah keluar aja, jangan suruh nemeni. Kalau hanya melihat gini, tidak ada aktivitas kebaikan ketika menemani sakaratul maut, sudah. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW itu sakaratul maut, itu siapa yang ada di dalam? Tidak banyak di dalam itu. Yang sangat menemani, yang tahu persis itu Sayyidah Aisyah, ya kan? Ya. Tidak ada orang tetangga gini-gini, enggak. Kenapa itu? Itu mengajarkan kepada kita. Iya, kalau orang yang menemani orang yang sakaratul maut itu tidak, maksudnya tidak punya mulutnya bisa dijaga, mungkin iya itu masih mendingan, mungkin bisa ngaji di samping kita, mungkin bisa membantu apa, mengambilkan airnya apa gitu, takut butuh apa, gini ya. Nah, jadi itu berhati-hatilah ketika mendampingi seorang sakaratul maut. Usahakan jangan mengatakan hal-hal yang kotor, apalagi menjelek-jelekan orang yang sakaratul maut. Sekalipun orang yang sakaratul maut tersebut ya mempunyai aib, punya utang, diungkit, jangan dulu ya, ada masanya di situ. Kemudian ada hal yang dituntun bagi orang yang menemani, itu harus mengucapkan, tuntunlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang utama itu Pak, kalimat tahlil la ilaha illallah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pentingkan itu langsung di telinganya. La ilaha illallah. Jangan kalau sakaratul maut masih diingatkan, kamu gimana nanti utangnya, kamu gimana, jangan gitu. Nanti gimana anak kamu, jangan. Itu kalau yang menemani seperti itu, sudah tarik aja, suruh keluar aja itu. Kalau bisa, seandainya bisa tampelin gitu. Udah canda aja. Jadi sudah pergi aja kalau yang seperti itu. Orang yang sakaratul maut dia tidak ada yang dipikirkan kecuali itu, ya kematian.
itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu itu ingatkan hanya kalimat la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah, sudah. Kalau sudah mau apa itu? Sudah mau nazar, sudah mau hilang, sudah mau ajalnya sudah dekat, sudah ada tanda-tanda, itu usahakan sudah, jangan panjang-panjang. Allah, sudah Allah gitu. La ilaha illallah. Kalau mungkin bisa mengucapkan la ilaha illallah, nafasnya masih panjang. Kalau nafasnya udah mau habis, sudah Allah, Allah. Karena pada waktu itu orang yang sakaratul maut itu setan itu berlomba-lomba untuk membunuh orang yang sakaratul maut tersebut, untuk ya tunduk terhadap setan, diiming-imingi. Yang hanya bisa melihat, yang hanya bisa merasakan, yaitu orang yang sakaratul maut. Karena pada saat itu tidak ada yang dibutuhkan oleh sakaratul maut, itu hanya kenikmatan saja yang dipikirkan. Ingin nikmatnya sakaratul maut, ingin cepat-cepat, pokoknya selesai sakaratul maut pada waktu itu yang diinginkan, itu aja. Nah, ini kita kembali, kita singgung sedikit tentang kebiasaan orang yang sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, kata tadi di sampingnya udah ucapkan la ilaha illallah. Iya, bagi kita yang sehat, mungkin itu mudah bagi kita mengucapkan Allah itu, mungkin bagi kita itu mudah. Tapi bagaimana dengan yang merasakan orang yang sakaratul maut? Itu luar biasa. Nah, ini kita singgung agar mudah dalam sakaratul maut. Itu apa? Itu tergantung dari amal, dari perbuatan kita, tergantung dari kebiasaan kita tiap hari. Seperti itu kebiasaan kita setiap hari. Mungkin kebiasaan kita itu tiap harinya itu melakukan kebaikan, wa amilus shalihat, mengerjakan kebaikan, semua itu insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sombong. Saya sudah sholat, sudah gini, sudah macam-macam. Ya, sombongnya itu ya tidak baik, ya itunya juga tidak boleh. Jangan mengandalkan amal kita. Kita nanti kok masuk surga itu bukan karena amal kita, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap kita. Meskipun ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita itu tidak tahu selamat apa enggak gitu. Kita melakukan kebaikan itu bukan karena ria atau gimana. Memang kita itu tidak tahu kapan kita ini sakaratul maut menjemput kita. Demikian juga apakah kita selamat apa enggak, seperti itu. Nah, jadi sakaratul maut itu, kembali ke definisi tadi, itu ya sebelum ajal sakaratul maut, penderitaan seorang yang mempunyai nafas, kullu nafsin, kalau di dalam Quran itu disebutkan dengan nafsun, seperti itu. Penderitaan bagi orang yang sakaratul maut, bagi orang yang mempunyai nafas, penderitaan bagi jiwa tersebut ingin menjemput ajal pada saat itu. Jadi demikian. Tadi sampai mana itu? Doa-doa Ustaz. Ya, doa-doa. Yang terakhir saya sampaikan itu sampai ya kebiasaan seseorang itu di waktu hidupnya. Kebiasaan seseorang di waktu hidupnya itu nanti ada efeknya ketika orang tersebut mau sakaratul maut. Kalau kebiasaannya itu baik melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi larangannya dan menjaga kehidupannya dari hal-hal keburukan, itu akan dipermudah
insya Allah sakaratul mautnya. Rasa sakit yang diderita itu pasti kita rasakan, tapi mudahnya itu mengucapkan, mengingat Allah SWT, menjaga diri kita bertauhid kepada Allah SWT, itu yang terpenting bagi orang yang sakaratul maut. Itu yang terpenting. Allah tidak tergoda setan pada saat itu. Karena pada saat itu pokoknya syaitan itu merubah-rubah wajah, diiming-imingi dengan kebaikan bagi syaitan. Entah itu berupa apa, wallahu a'lam, itu berupa mungkin makanan, air atau sebagainya, obat, itu wallahu a'lam. Itu hanya orang yang sakaratul maut yang merasakan. Ya, orang yang sakaratul maut yang merasakan hal demikian. Itu semua diiming-imingi. Untuk apa? Untuk tunduk kepada syaitan. Na'udzubillah kalau pada saat itu orang yang sakaratul maut tunduk pada syaitan. Gugurlah semua itu. Tapi jangan khawatir, insya Allah kita yakin bagi orang yang membiasakan kebaikan untuk mengubah kehidupan kita lebih baik lagi, lebih baik. Orang yang paling baik itu kan tidak ada sebetulnya. Sekarang itu orang terbaik itu tidak ada. Kalau orang yang lebih baik itu ada. Kalau lebih baik itu kan khairul anbiya wa khairul bashar, itu Nabi Muhammad SAW. Itu yang terbaik. Jadi kata-kata kalau doa itu jangan sampai salah. Saya berdoa agar menjadi orang yang terbaik, itu tidak ada. Yang ada itu lebih baik. Terbaik, orang lebih terbaik itu Nabi Muhammad, dan orangnya, manusianya sekarang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau orang akan lebih baik, ya kitalah insyaallah termasuk, insyaallah demikian. Demikian juga ketika orang pembiasaannya itu ya keburukan, yaitu sulitnya ketika mengucapkan lafaz la ilaha illallah, banyak aja itu kejadian gini. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Doa untuk yang sakaratul maut, ya, untuk yang sakaratul maut, doanya itu ya, orang namanya orang sakaratul maut udah ada ajalnya, ya jangan diajarin doa, dituntut aja, ditalkin istilahnya gitu. Tadi itu la ilaha illallah. Sedangkan doa untuk sakaratul maut itu bagi orang yang masih sehat, seperti dalam doa seperti Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, ya Allah mudahkanlah kami dalam sakaratul maut, seperti Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Udah itu ulang-ulang setelah sholat itu bagus, karena doa yang mustajab itu waktu kita di antaranya waktu setelah sholat, doa langsung Allahumma hawwin alaina fi sakaratul, itulah kita sempatkan Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Atau doa seperti doa keselamatan yang mungkin banyak kita ketahui, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah kami memohon atas keselamatan agama kami, keselamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, dan kesehatan jasad kami, wa ziyadatan fil ilmi, itu lengkap itu, wa ziyadatan fil ilmi, kemudian tambahan kami mohon ya Allah tambahan ilmu, wa barakatan fil rizki, kemudian kami mohon keberkahan rezeki, wa taubatan qoblal maut, itu kan doa-doa sebelum sakaratul maut juga bagi yang sehat. Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum maut menjemput kita. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan pengampunan setelah maut menjemput kita. Wa rahmatan indal maut, dan rahmat atau kasih sayangmu ya Allah ketika maut menjemput kita. Itu doa-doa yang sudah kita mungkin ketahui, dan itu sudah mungkin dari para dai-dai itu sudah disampaikan. Kemudian dilanjutkan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami dalam urusan sakaratul maut kami. Kemudian Allahumma hawwin fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab, wan najata minan nar, dan kami mohon keselamatan dari api neraka, wal afwa indal hisab, dan pengampunan indal hisab, ketika kita dihisab. Selebihnya seperti itu doa-doa yang kita.
udah kita amalkan, yang penting kita istiqomah. Karena dalam hadisnya disebutkan bahwa hal yang kecil, kebaikan yang kecil, sekecil apapun kalau istiqomah itu akan lebih disukai oleh Allah SWT daripada sesuatu hal yang besar tapi 1 tahun 1 kali. Sedekah besar langsung 1 juta tapi hanya 1 kali 1 tahun, mendingan yang tiap hari sedekah subuh, seperti sedekah subuh tiap hari istiqomah 10.000 subuh, itu lebih dicintai oleh Allah SWT. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi doa istiqomahkan juga, fastaqim kama umirta, dan itu pun sudah perintah dari Allah SWT. Itu doa-doa bagi orang yang sebelum sakaratul maut. Karena yang sudah sakaratul maut itu dia sudah talqin aja dia la ilaha illallah, sudah ingatkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, saya ingin bertanya. Berarti semisal kita menghadapi sakaratul maut, berarti harus berusaha setidaknya ngomong la ilaha illallah, Ustaz. Betul. Ya, jadi ada fenomena. Ini cerita saja. Ada fenomena, ada seseorang sakaratul maut. Itu kata tetangganya la ilaha, mati. Padahal itu kalau dilihat makna la ilaha itu tidak ada Tuhan. Kalau orang yang sehat tidak diperbolehkan kita itu membaca la ilaha, itu tidak boleh. Karena itu memotong kalimatnya tidak lengkap. Artinya apa? La ilaha, tidak ada Tuhan. Itu tidak boleh, kita tidak diperbolehkan. Maka diusahakan lanjutkan, lengkapkan kalimat itu tersebut, la ilaha illallah. Nah, jadi orang yang sakaratul maut, Ustaz, ya demikian orang yang sakaratul maut itu diusahakan emang mengucapkan la ilaha illallah. Untuk apa itu? Untuk menekankan, mentauqiti, untuk melawan bisikan-bisikan keburukan pada saat itu. Jadi ingatkan saja Allah, kalau emang la ilaha illallah. Sudah telinganya, ayo ucapkan la ilaha illallah, la ilaha, nyebut la ilaha illallah. Masalah dia yang sakaratul maut itu tergantung dia perjuangan dia sendiri. Kita ini tidak bisa menolong sebetulnya. Kita itu hanya melawan yang pada saat itu hal-hal bisikan-bisikan keburukan itu. Sebenarnya lafaz la ilaha illallah Allah itu hanya untuk melawan, di antara faedahnya untuk melawan bisikan-bisikan buruk. Sebenarnya kalau kalian diamkan saja seperti itu, ya tidak ada masalah. Diamkan aja, tidak pakai la ilaha illallah, tidak apa-apa. Tapi masa kalian tega melihat diam aja? Masa mungkin ada yang sakaratul maut diam aja, ngopi aja santai pakai rokok, ya nah, tidak etis itu. Makanya dianjurkan, diusahakan untuk itu melawan hal-hal bisikan-bisikan syaitan tersebut. Jadi diusahakan la ilaha illallah. Jadi ada fenomena tadi itu, saya lanjutkan ceritanya. Ada yang pas mati, tetangganya yang melihat itu yang menyaksikan, gimana itu matinya gini. Itu kesalahan kita. Jadi kita sebagai yang menyaksikan, kita itu tidak tahu apa-apa. Entah orang tersebut matinya alhamdulillah kalau matinya membawa iman dan Islam, dan na'udzubillah entah dia na'udzubillah dia mati kafir, na'udzubillah. Itu kita tidak tahu sebetulnya, ya kan? Tidak tahu, kita bisa memprediksi. Meskipun kita la ilaha mati, itu kita tidak bisa menafsirkan. Mungkin dia la ilaha di mulutnya itu tidak bisa diucapkan karena nafasnya tidak kuat, tapi di hatinya itu. Jadi kita pokoknya yang menyaksikan itu tidak bisa menafsirkan. Apalagi maka tidak boleh menafsirkan orang ketika sakaratul maut itu dengan kejelekan-kejelekan. Tidak boleh mengklaim ini jelek-jelek, tidak boleh. Itu sangat dilarang, itu tidak boleh. Apabila kita yakini aja bahwa kalau sebelumnya muslim, ya sudah muslim aja. Kita tugasnya gitu aja. Berburuk sangka
itu sangat dilarang di dalam Islam, apalagi sesama muslim. Kemudian kita dianjurkan bisa kami sesama kesimpulan muslim Ustaz? itu untuk materi. berbaik sangka. Mungkin ya baik. Jadi kesimpulan dari pokoknya sakaratul maut itu tidak lepas dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernafas. Itu pasti itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau di dalam Al-Quran seperti itu, pasti itu sakaratul maut sendiri itu pasti dimiliki oleh manusia. Semua manusia itu pasti mengalami yang namanya sakaratul maut. Yang pertama, bagi orang yang sehat, karena yang sehat ini pasti mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah penderitaan bagi orang itu di saat menjemput ajal. Kemudian sakaratul maut tersendiri, usahakan bagi orang yang mendampingi, ini bagi yang mendampingi itu usahakan membicarakan atau membaca ayat suci Al-Quran, atau membicarakan hal-hal yang baik, atau kita bisa sebut dengan zikir, ya, zikir saja. Demikian juga tidak boleh kita mengungkit hal keburukan tentang orang-orang tersebut, orang yang sakaratul maut. Itu bagi yang mendampingi. Dianjurkan juga bagi orang yang sudah yang menemani orang yang sakaratul maut, itu dianjurkan untuk mentalqin itu membimbing, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kalimat la ilaha illallah atau Allah, ingat Allah, seperti itu. Usahakan demikian. Karena itu untuk melawan bisikan-bisikan syaitan. Di antaranya faedahnya seperti itu. Dan ada doa-doa bagi kita sekalian, itu mungkin bisa kita amalkan seperti setelah sholat, karena doa yang mustajab itu ya diantaranya setelah sholat, seperti itu. Seperti kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan indal maut. Itu. Kemudian Allahumma huwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Itu diusahakan bagi kita. Ini bagi yang sehat. Kalau yang sudah sakaratul maut, dia sudah berjuang dia untuk menjemput ajalnya. Dan pada saat itu, itulah yang dimaksud ayat Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, yang tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita sebut juga dengan syariat. Usahakan kita membiasakan kebaikan-kebaikan, karena itu dampaknya nanti di sakaratul maut juga. Demikian juga keburukan-keburukan dampaknya akan ke sakaratul maut juga. Saya ambil sedikit tentang kisah Fir'aun laknatullah yang disebutkan di dalam Al-Quran tapi dilaknat. Itu kisahnya ketika Fir'aun mau tenggelam, ya, ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam. Ketika mau tenggelam, Fir'aun itu pada waktu itu ketika sakaratul maut, mau tenggelam, sakaratul maut, dia mau tobat. Apa yang dilakukan malaikat? Seandainya kalau ditafsirkan dengan bahasa kita itu, enak saja mau tobat, sebelumnya kamu melakukan perbuatan yang melampaui batas.
enak saja mau tobat. Seandainya kalau ditafsirkan dengan bahasa kita, ya gitu, enak saja mau tobat. Pada saat itu malaikat apa? Menyumpal mulutnya dengan tanah pada waktu itu. Ya, jadi itu diantara bukti bahwa sakaratul maut itu tergantung dari amalan kita juga, mudah dan tidaknya, seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ibrahim ya sebagai narasumber kami pada wawancara hari ini. Semoga ilmu dari beliau bisa kita amalkan pada hari-hari kita. Ya, dan ya terima kasih juga dari saya dan mohon maaf ya. Jadi mungkin ada salah kata sebagai manusia yang tidak luput dari khata dan nisyan. Maaf. Jadi mungkin ada salah kata dari teman-teman mahasiswa. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kemudian kami terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan semoga ini juga menjadi kebaikan bagi kita. Yang paling penting ini sebagai ajang silaturahim.